ingin mempresentasikan proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lingga, absen 18. Nama saya Maulidia, absen 21. Nama saya Bintang, absen 8. Nama saya Nazar, absen 26. Nama saya Aziz, absen 23. Nama saya Belva, absen 7. Nama saya Akmal Gani, absen 3. Nama saya Rafli, dan saya mewakilkan teman saya yang tidak bisa hadir presentasi kali ini, yaitu Vika. Bang, lu di SMA masih nama kelas Dimulai ini? dari yang pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh Maulidia. Latar belakang Inggris menjajah Indonesia adalah untuk menguasai sumber rempah-rempah yang mereka ibaratkan seperti mutiara dari timur. Dengan menguasai Indonesia atau Pulau Jawa, saat itu Inggris berambisi untuk menguasai wilayah Nusantara secara keseluruhan. Inggris menyerbu Pulau Jawa pada saat Gubernur Jenderal Daniels dipanggil kembali ke Eropa. Menggantinya, Gubernur Jenderal John William Johnson tidak mampu menahan serangan penjajah Inggris pada tanggal 18 September 1811. Johnson terpaksa menyerah pada Inggris dan ia harus menandatangani perjanjian Tuntang. Isi perjanjian Tuntang yang pertama, Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar diserahkan kepada Inggris. Kedua, semua anggota tentara Belanda ditahan. Ketiga, pemerintah Inggris tidak akan mengakui hutang-hutang yang dibuat pemerintah Prancis selama masa pemerintahan Daniels. Keempat, pegawai pemerintah yang masih ingin bekerja di bawah kuasa Inggris boleh tetap memegang jabatannya. Selanjutnya ada sejarah politik. Sejarah politik yang pertama akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, jadi pada tahun 1812, Raffles mengadakan pembaruan sistem pengadilan dengan sistem juri seperti di Inggris dan menata kehidupan politik pemerintahan di Jawa. Raffles membagi Pulau Jawa ke dalam 18 karesindenan dan mengurangi kekuasaan para bupati. Kesultanan Banten dihapuskan, sementara itu kedaulatan Kesultanan Cirebon diserahkan kepada Inggris. Sultan Baharudin Palembang dipaksa turun tahta dan diganti Najamuddin. Atas pengangkatan ini, Raffles mendapat hadiah Pulau Bangka dan Biliton. Raffles berhasil mendekati dan mempengaruhi beberapa daerah atau kerajaan untuk bekerja sama dengan Inggris. Misalnya mengasingkan Sultan Hamengkubuwono II ke Pinang dan menggantikannya dengan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta pada tahun 1911. Selain itu, untuk memperlemah Kesultanan Yogyakarta, Raffles menyerahkan sebagian wilayah kepada Pangeran Natakusuma. Ia juga memperkecil wilayah Kesunanan Surakarta. Kesulitan mulai dihadapi oleh Raffles setelah Lord Minoto meninggal dunia pada bulan Juni 1914. Bahkan meski tidak terbukti, ia dituduh telah melakukan korupsi. Kekuasaan Inggris atas Hindia Belanda semakin lemah setelah negara-negara yang melawan Napoleon membuat perjanjian untuk mendirikan kerajaan Belanda yang baru. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1814, maaf tadi ada kesalahan teknis, saya akan melanjutkan sejarah politik yang kedua. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1814, Inggris menyetujui bahwa semua harta dan kekuasaannya di Hindia Belanda dikembalikan kepada Belanda. Keputusan ini diperkuat dengan Kongres Wina pada tahun 1815 yang menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Serah terima kekuasaan dilaksanakan antara Letnan Gubernur John Vendel dari Inggris kepada 3 komisaris Belanda, Cornelis, Wijkes, dan Van der Capellen pada bulan Agustus 1816. Berakhirlah masa pemerintahan Raffles di Pulau Jawa. Hindia
Belanda kembali dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, sejarah politik yang ketiga akan dilanjutkan oleh Nazar. Raffles kemudian menduduki pos di Bengkulu. Pada tahun 1819, Inggris berhasil memperoleh Singapura dari Sultan Johor. Pada tahun 1824, Inggris dan Belanda kembali berunding melalui Treaty of London tahun 1824 yang isinya antara lain menegaskan, yang pertama, Belanda memberikan Malaka kepada Inggris, dan sebaliknya, Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda. Yang kedua, Belanda dapat berkuasa di sebelah selatan garis paralel Singapura, sedangkan Inggris di sebelah utara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aziz yang akan menjelaskan bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan. Merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh pengusaha pribumi menjadi sistem pemerintah kolonial yang bercorak barat. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Nah, bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama itu petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Yang kedua, penghapusan pajak hasil bumi atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Yang ketiga, menetapkan sistem sewa tanah atau land rent untuk menentukan besarnya pajak. Tanah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu sebagai berikut. Kelas 1, yaitu tanah yang subur dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. Kelas 2, yaitu tanah yang setengah subur dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto. Kelas 3, yaitu tanah tandus dikenakan pajak 2/5 dari hasil bruto. Yang keempat, pemungutan pajak pada awalnya secara perorangan. Yang kelima, mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Selanjutnya, bidang hukum akan dijelaskan oleh Gani. Pada bidang hukum sendiri, sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Denles. Apabila Denles berorientasi pada warna kulit atau ras, Raffles lebih berorientasi kepada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles adalah sebagai berikut. Yang pertama, Court of Justice terdapat pada setiap presiden. Kemudian ada Court of Request terdapat pada setiap divisi. Dan yang terakhir ada Police of Magistrates. Selanjutnya, bidang sosial dan ilmu pengetahuan akan dijelaskan oleh Rafli, sekaligus mewakili Vika. Oke, selanjutnya bidang sosial. Yang pertama itu penghapusan kerja rodi. Yang kedua, penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya, Alexander Herr, yang sedang kekurangan tenaga kerja. Sedangkan di Batavia, Raffles menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak. Yang terakhir, peniadaan PYN Bank atau disakiti, yaitu hukuman yang kejam dengan melawan harimau. Selanjutnya yaitu bidang ilmu pengetahuan. Pertama, ditulisnya buku berjudul History of Java. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Aryo Notodiningrat dan Bupati Sumenep Noto Kusumo II. Memberikan bantuan kepada John Crawford, Presiden Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Ketiga, Raffles juga aktif mendukung Batavia Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Keempat, ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi. Kelima, yang terakhir, dirintisnya Kebun Raya Bogor. Nah, tadi kelompok 3 mempresentasikan tentang masuknya Inggris ke Indonesia. Saya, Lingga, mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih serta maaf apabila ada beberapa kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.